Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Santoso, mahasiswa Apenas. Di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan pertama cedera pada rotator cuff. Saya akan menjelaskan sedikit terkait rotator cuff. Rotator cuff adalah sekelompok otot atau tendonnya yang berfungsi menstabilkan sendi, bahu, serta membantu gerakan mengangkat dan memutar lengan. Kelompok ini sangat penting pada olahraga yang melibatkan gerakan bahu secara berulang kali, yaitu contohnya saat mendayung, cabang olahraga renang, saat mereka melakukan gerakan freestyle atau gerakan seperti gaya katak, dan pada cabang olahraga atletik seperti lempar dan pada angkat berat. Ya, di sini saya akan juga menjelaskan terkait otot penyusun di rotator cuff, yaitu ada supraspinatus, ada infraspinatus, ada teres minor, dan subscapularis. Itulah beberapa komponen otot yang terdapat di bagian rotator cuff. Fungsi utama daripada rotator cuff yaitu sebagai stabilisasi kepala humerus dari glenoid saat gerakan dinamis. Yaitu yang selanjutnya yaitu bisa mengontrol gerak abduksi, rotasi dalam dan rotasi luar. Fungsi satunya lagi yaitu juga menjaga keseimbangan gaya dengan otot besar seperti deltoid dan pectoralis. Nah, ini saya akan juga menjelaskan terkait cedera rotator cuff, yaitu gangguan pada otot atau tendon supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang menyebabkan nyeri atau kelemahan dan keterbatasan gerak bahu seperti pada saat mengangkat, pada saat abduksi. Jenis-jenis cedera pada rotator cuff biasanya terdiri dari tendinitis, yaitu peradangan dan degenerasi tendon akibat overuse, strain, yaitu peregangan atau robekan ringan pada otot ataupun tendon. Robekan atau tear bisa dibagi menjadi dua, yaitu parsial, sebagian serabut otot ada yang robek, ataupun total, tendon terputus dengan penuh. Oke, di sini saya akan juga menjelaskan terkait penyebab utama daripada rotator cuff, yaitu yang pertama gerakan repetitif dari atas kepala atau tarik dan mendorong pada berulang kali, misalnya stroke pada saat mendayung. Teknik ini yang tidak efisien biasanya menjadi penyebab utamanya, dan ketidakseimbangan otot seperti misalkan otot deltoid lebih dominan daripada rotator cuff-nya yang lemah. Penyebabnya selanjutnya yaitu kelelahan dan beban berlebih tanpa adanya pemulihan. Bisa menjadi suatu penyebab lanjutannya yaitu postur yang buruk dan mobilitas skapula yang terbatas. Biasanya gejala-gejala ini hampir sama seperti tadi, yaitu nyeri bahu saat mengangkat dan memutar lengan, kelemahan, cepat lelah atau range of motion menurun. Di sini juga bisa dirasakan rasa nyeri tajam saat fase tertentu. Ya, penanganan pertama cedera pada rotator cuff yaitu segera menghentikan aktivitas, hentikan latihan ataupun pertandingan yang memicu nyeri. Jangan memaksakan gerakan mengangkat ataupun memutar bahu. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode pada rotator cuff, yaitu dengan metode press ataupun rise. Yaitu di sini saya melakukan istirahat relatif atau rest, biarkan bahu istirahat dari beban berat. Aktivitas harian ringan masih boleh selama tidak menimbulkan rasa nyeri. Yang selanjutnya ice atau kompres dingin. Tempelkan es batu atau cool pack pada bahu. Durasinya bisa 10 sampai 15 menit. Mungkin bisa 2 sampai 3 kali sehari. Bungkus dengan es ataupun kain, jangan langsung kita kompres langsung es dengan kulit. Yang ketiga yaitu bisa melakukan proteksi seperti melakukan support, melakukan penopangan, gunakan arm sling bila nyeri cukup berat. Posisi lengan nyaman di samping tubuh, tidak tergantung bebas. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari pada fase akut, yaitu gerakan overhead, terus latihan beban di bahu, pijatan keras pada rotator cuff, sama mengkompres panas.
Itu aja. Terus kapan tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengevaluasi terkait cedera pada rotator cuff untuk bisa ditindaklanjuti, yaitu ketika si pasien merasakan nyeri berat menetap 3 sampai mungkin 5 hari, lengan sulit diangkat dan nyeri akibat jatuh ataupun trauma, adanya kelelahan yang signifikan, kelemahan yang signifikan pada bagian bahu atau rotator cuff-nya. Ya, terima kasih. Nanti kita akan coba untuk melakukan, mungkin ada beberapa terapi latihan yang kita akan lanjutkan mungkin dengan metode-metode yang akan saya coba dengan resistance band atau misalkan bar ataupun dumbbell.